Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran online kita. Kali ini Bu Guru akan mengajak kalian belajar tentang IPA bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Fokus pada topik A, aku dan kebutuhanku. Bu Guru menyajikan sebuah ilustrasi berupa gambar di mana Banu sedang sakit perut. Wajahnya pucat. Kemudian salah satu temannya bertanya, "Kamu kenapa, Banu?" Ternyata Banu lupa sarapan. Dengan kata lain, Banu perutnya sakit karena lupa sarapan. Jadi, Banu butuh makan dan minum. Setiap manusia maupun hewan mempunyai kebutuhan. Nah, hari ini kita akan membahas kebutuhan manusia. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Namun, beberapa kebutuhan serupa juga ada seperti sandang, pangan, dan papan. Contoh kebutuhan berbeda manusia, misalnya untuk profesi sebagai fotografer, kebutuhan utamanya adalah membeli kamera. Tetapi bagi seorang dokter, kamera itu bukan kebutuhan yang utama. Jadi setiap orang kebutuhannya berbeda-beda sesuai dengan profesi atau lingkungan hidupnya. Penentu bahwa kebutuhan itu utama atau tidak antara lain itu kepentingan, waktu, faktor kemampuan, mendesak, dan penting atau urgensitas. Kebutuhan manusia bermacam-macam. Bila dilihat dari kepentingannya atau intensitasnya, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Kita akan bahas satu-satu. Hari ini dimulai dari kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak dan utama dari setiap individu yang harus dipenuhi. Individu itu perorangan ya. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka individu tersebut akan terancam kehidupannya. Kebutuhan primer ada 3 macam, antara lain pangan, kebutuhan utama, yakni makanan dan minuman. Kedua, sandang. Kebutuhan utama akan pakaian yang melindungi tubuh dari lingkungan. Kebutuhan ketiga itu adalah kebutuhan akan tempat tinggal sebagai tempat berlindung. Jadi ini adalah kebutuhan pokok, kebutuhan utama. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini muncul apabila kebutuhan primer telah terpenuhi. Misalnya individu tersebut atau orang tersebut sudah punya rumah, sudah punya makanan tiap harinya, dan sudah punya pakaian yang layak pakai. Jadi dia kemudian membutuhkan HP sebagai alat komunikasi, kendaraan sebagai pekerja, sepatu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini muncul jika kebutuhan primer atau pokoknya dan sekundernya sudah terpenuhi. Kebutuhan tersier ini biasanya berupa kebutuhan barang mewah untuk memperlihatkan jenjang sosial seseorang atau dapat berfungsi sebagai hiburan. Contohnya mobil mewah, pergi berlibur, punya villa, barang bermerek, dan lain sebagainya.
Jangan coba-coba mendahulukan kebutuhan tersier jika kebutuhan primernya belum terpenuhi. Misalnya belum punya rumah tapi sudah beli mobil mewah. Belum punya makanan yang cukup tapi malah beli barang yang bermerek. Lebih baik dahulukan dulu kebutuhan primer atau pokoknya, baru melanjutkan ke sekunder dan tersier. Kebutuhan tersier ini dapat berbeda-beda pada setiap individunya, tergantung kemampuan ekonomi dan profesi seseorang. Sebuah kebutuhan bisa jadi berawal dari sebuah keinginan untuk menjadi lebih baik dan hidup yang lebih layak. Keinginan merupakan fungsi tambahan yang ingin dimiliki. Jadi jika punya keinginan, maka seseorang akan giat bekerja untuk mewujudkan keinginan tersebut. Jika tidak terpenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. Namun, keinginan pun harus didasari dengan kemampuan diri masing-masing individu. Bila tidak terkontrol dengan baik, keinginan akan membuat kelangsungan hidup tidak berjalan dengan baik. Yang Bu Guru contohkan tadi, misalnya kebutuhan tersier dulu yang diinginkan, padahal belum punya rumah, makanan belum cukup, dan pakaian tidak layak pakai. Masa belum bisa makan rutin tiap hari harus beli mobil mewah. Jadi bagaimana untuk mengatur urutan kebutuhan berdasarkan waktunya? Yang pertama, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda itu harus didahulukan. Yang kedua, kebutuhan mendesak dan kebutuhan yang muncul tiba-tiba dan bersifat kritis, sehingga dapat mengancam nyawa jika tidak dipenuhi. Selanjutnya, kebutuhan yang akan datang dan kebutuhan yang dapat dipenuhi di kemudian hari dapat ditunda sebab sifatnya tidak mendesak. Jadi kebutuhan yang terakhir ini bisa direncanakan terlebih dahulu, tetapi pemenuhannya bisa belakangan. Guru punya metrik kebutuhan. Kebutuhan penting dan mendesak harus didahulukan dan harus dilakukan sekarang. Kemudian kebutuhan mendesak tetapi tidak penting harus segera direncanakan. Kebutuhan penting dan tidak mendesak, kebalikannya tadi ya, itu minta bantuan orang lain bisa dengan meminjam atau menyewa, menggunakan jasa. Bagaimana dengan kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak? Lebih baik ditunda atau ditinggalkan. Ini adalah metrik kebutuhan.